Virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan. Beberapa tahun terakhir, dunia sempat berubah. Kita semua merasakan bagaimana satu penyakit bisa mengguncang seluruh tatanan kehidupan. Aktivitas berhenti, pertemuan menjadi jarak, dan rasa takut menjadi bagian dari keseharian. Dari situlah muncul satu kesadaran baru bahwa kesehatan adalah pondasi dari segalanya. Ketika vaksin hadir sebagai harapan, tidak semua orang langsung menerimanya. Ada yang menyambut dengan optimis, ada yang berhati-hati, dan tidak sedikit ada yang sangat meragukan terhadap vaksinasi tersebut. Sebagian khawatir soal efek samping, sebagian bingung karena banyaknya kabar yang saling bertentangan. Informasi datang dari berbagai arah, ada yang benar, ada pula yang tidak pasti, bahkan ada yang sampai menyesatkan. Di era digital seperti sekarang, informasi bisa menyebar jauh lebih cepat daripada penyakit itu sendiri. Dan disinilah tantangan terbesar kita dimulai. Bagaimana kita bisa memilah mana yang bisa kita percaya dan mana yang perlu kita periksa ulang. Vaksinasi bukan sekedar jarum yang disuntik dan menembus ke dalam kulit. Ia adalah simbol dari kepedulian sosial. Sebab ketika satu orang terlindungi, ia juga membantu secara tidak langsung melindungi orang lain. Namun, keputusan untuk divaksinasi tetaplah hak setiap individu. Dalam dunia medis dikenal dengan prinsip informed consent. Hak seseorang untuk mendapat penjelasan lengkap sebelum menyetujui tindakan kesehatan. Dari sisi etika, vaksinasi mencerminkan nilai solidaritas. Kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang lain yang mungkin lebih rentan daripada kita. Seperti anak-anak, lansia, atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Meski begitu, keraguan tak bisa dihapus dengan kata-kata. Ia butuh pemahaman, butuh ruang untuk bertanya dan berdialog, karena keputusan yang diambil dengan segenap pengetahuan akan jauh lebih kuat daripada keputusan yang diambil karena tekanan. Dan hari itu, di sebuah taman kampus yang tenang, sekelompok mahasiswa berkumpul. Mereka tidak sedang membahas tugas kuliah, melainkan hal yang jauh lebih penting tentang kesehatan, kepercayaan, dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai bagian dari perubahan. Guys, kayaknya aku masih ragu deh buat vaksin. Karena aku kan baca-baca berita tuh banyak, dan kabarnya tuh buat aku takut, dan aku nggak tahu itu benar apa enggak. Wajar sih kalau takut. Di zaman kita yang serba digital, yang modern, kita emang sering sih dengar berita-berita yang hoax, yang nggak benar. Jadinya mungkin emang perlunya cari info yang kredibel sih, dari jurnal atau dari media-media yang udah approve pemerintahan seperti website kementerian dan semacamnya sih. Itu sih dari aku. Iya sih, benar juga sih. Dan juga ya teman-teman, dari bahasan yang tadi itu, ini aku buka di website internet tuh, dari secara medis saja nih ya. Jadi manfaat vaksin tuh dari yang aku lihat dari di website ini, manfaat vaksin tuh ya jauh lebih besar daripada resiko efek sampingnya menurutku ya. Dan yang pasti ya dari web ini ya Badan Kesehatan juga udah lama sih meneliti hal ini. Dan data ini bukan sekedar opini, kalau menurutku ya. Iya. Kami lagi bahas tentang vaksinasi. Jadi kami tuh ada pikiran kami tuh harus juga sama tentang vaksinasi gitu. Kamu tuh kalau tahu, aku tuh ngerti banget ya kalau misalnya kita tuh ragu, tapi kita juga harus sigap dalam mengambil informasi dan kita tuh bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi jangan sampai melakukan hoax.
aku tuh sempat sih mempertanyakan soal kehalalannya, karena untuk aku dan beberapa orang sekitar aku itu penting ya, jadi wajar kan kalau misalnya tentang hal itu wajar. Iya, lagian dari sisi etika kesehatan juga kan itu tanggung jawab orang masing-masing ya untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Jadi kayak kita juga bantu orang lah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Menurut kalian gimana? Kalau menurut rasa takut itu muncul karena kita belum paham. Apabila kita tahu informasinya, kita bakalan lebih tenang. Informasi itu membuat kita jadi lebih tenang. Kalian gimana? Kami ini baru baca. Jadi dalam hukum ada yang namanya hak atas kesehatan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi kami sempat baca di pasal 28 ayat 1. Lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatakan bahwasanya negara wajib melindungi masyarakat dari penyakit. Nah, artinya punya dasar hukum yang kuat, bukan sekedar anjuran gitu. Nah, aku nemu nih, aku nemu di pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Jadi pokoknya itu undang-undang ini menyebut kalau penyakit menular itu tanggung jawab bersama. Jadi kita semua itu bertanggung jawab untuk memperkecil penyebarannya. Jadi memang masuk sih kalau apa yang diomongin kamu tadi itu memang setuju sih, cocok juga yang diatur sama undang-undang juga gitu. Tapi setuju. Oh, jadi sebelum kita divaksin itu kita punya hak untuk tahu penjelasannya dulu. Iya. Aduh, aku kira tuh kayak langsung disuruh aja. Nggak mungkin lagi tuh, pastinya ada penjelasannya karena kan kita kan melibatkan dokter tuh, pastinya kita punya hak untuk nanyain ke dokter atau pihak-pihak yang berwenang tentang vaksinisasi ini, efeknya gimana, resikonya gimana, dan juga itu namanya informed consent, di mana ada persetujuan sebelum tindakan terjadi di antara dokter dan juga pasien. Jadi ketika ada sesuatu terjadi, itu kita punya dasar hukum dan dokter juga punya dasar hukum yang mengikat gitu. Itu dia sih. Dan juga kalaupun misalkan kalian tuh ada efek sampingnya, nah di sini ada prosedur penanganannya, yaitu namanya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ya tidak bisa dibiarkan begitu saja lah pastinya. Oh, gitu ya. Jadi lebih tahu ya. Iya, gitu sih. Kalau kita juga lagi bahas tentang kehalalan dari vaksin, banyak juga kok vaksin yang udah halal yang udah terverifikasi dari Badan POM. Iya, para ulama pun memperbolehkan kita sebenarnya dalam keadaan darurat kalau misalnya kita memakai vaksin gitu. Karena kan jaga kesehatan juga sebagian dari menjaga amanah. Iya, dari bagian etika sosial solidaritas juga loh. Jadi kita nggak cuma jaga diri sendiri, tapi jaga orang lain juga. Berarti vaksinasi bukan tentang kesehatan diri sendiri, melainkan kesehatan bersama orang lain juga. Iya dong. Masa kita cuma mementingkan diri sendiri? Kan kita juga perlu untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Itulah yang mendamakan sebagai konsep publik kesehatan. Karena kita bukan cuma mementingkan diri kita sendiri, juga mementingkan orang lain. Karena semakin banyak orang yang divaksinasi di sekitar kita, artinya penyakit itu juga semakin menyempit, penyakit itu juga semakin dikit penyebarannya. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk mengingatkan kawan-kawan sekitar kita, biar bisa divaksin, biar juga kita bisa hidup sehat bareng-bareng. Gitu. Ayolah. Nah, makanya itu vaksinasi disebut sebagai public good, yaitu dalam hukum kesehatan. Jadi gimana sih? Udah paham? Oh gitu toh. Sekarang sih aku udah mulai ngerti ya kenapa vaksin itu penting. Dan kalau orang itu wajar, yang penting kita tuh tahu informasi yang benar aja. Itu kan sifat dasar manusia juga ya, jadinya ya nggak apa-apa sih. Dan juga vaksinasi tadi penting, dan juga kita bisa cari info-info tentang vaksin itu di website-website pemerintahan, website rumah sakit. Itu biasanya ada penjelasan terkait vaksinisasi, resikonya, pentingnya vaksinisasi, itu ada penjelasannya di sana. Jadi kita nggak perlu takut untuk
ada macam-macam gitu. Ya sih, aku setuju ya. Yang penting sih kita tuh harus memilah dan memilih keputusan yang dimana berdasarkan sesuai fakta. Benar. Kita jaga diri, berarti kita jaga orang lain juga. Ini bukan tentang kesehatan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Sehat itu hak, tapi tanggung jawab juga. Dan kita udah dapat pemahaman muka kan. Jadi secara etis, secara medis, dan secara hukum, vaksinasi itu udah dapat kekuatan. Maka gak perlu takut dong kita untuk melakukan vaksinasi. Mari teman-teman kita dukung vaksinasi. Sehat berdiri, sehat untuk semua.